Olahraga adalah sebuah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani ya. Olahraga juga memiliki banyak jenis, dan yang sering orang tonton di televisi hanyalah beberapa yang paling terkenal saja, seperti halnya sepak bola, tenis, basket, kasti, dan voli. Namun pada tahu nggak nih, kalau ada banyak olahraga paling unik di dunia yang mungkin belum kamu ketahui. Bahkan ada olahraga yang memasukkan musang ke dalam celana, dan lomba menggendong istri adalah beberapa di antara olahraga paling aneh di muka bumi, teman-teman. Berikut ini ada beberapa olahraga paling aneh di dunia yang mungkin akan membuat kamu tidak akan mempercayainya. Nah, daripada banyak bacot lagi nih, mending langsung saja ya. Dan jangan lupa juga ya, klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bisa terus menghibur dan memberikan informasi buat kalian semua, teman-teman. Oke, lanjut. Memasukkan musang dalam celana. Nah, yang pertama ada memasukkan musang dalam celana. Ada sebuah olahraga aneh yang populer di kawasan pertambangan Yorkshire di Inggris. Entah ini bisa dibilang sebuah olahraga atau tidak, namun masyarakat setempat menganggapnya sebagai salah satu jenis olahraga tradisional. Cara mainnya juga sangat aneh dan terasa ngilu jika dibayangkan, teman-teman. Adapun aturan mainnya, para peserta khususnya laki-laki harus memasukkan seekor musang ke dalam celana. Tiap ujung celana juga harus diikat agar musang tidak bisa lepas. Mereka tidak harus melakukan kegiatan lain selain bertahan dan berharap musang tidak menggigit bagian vitalnya. Artinya, mereka yang mampu bertahan paling lama dengan musang di dalam celana, dialah pemenangnya. Sepak bola buta. Yang selanjutnya ada sepak bola buta. Sepak bola terkenal sebagai olahraga sejuta umat. Artinya, jenis olahraga ini paling banyak diminati dan ditonton oleh manusia di dunia. Secara sederhana, olahraga berebut bola ini tidak membutuhkan skill khusus untuk bisa memainkannya, sehingga baik anak-anak hingga orang dewasa bisa memainkannya. Di Eropa, sepak bola buta mulai tren di kalangan penyandang tunanetra. Pesertanya adalah orang buta dan hanya penjaga gawang saja yang bisa melihat. Cara mainnya cukup gampang, sama seperti sepak bola pada umumnya, yaitu bermain dalam tim dan berusaha membuat gol. Bola yang digunakan juga bukanlah bola biasa, tapi bola khusus yang di dalamnya diisi dengan koin atau kelereng. Fungsinya agar pemain dapat mendeteksi lokasi bola berada, teman-teman. Menggelindingkan keju. Yang selanjutnya ada olahraga menggelindingkan keju. Makanan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari olahraga selain memberi asupan. Gizi makanan juga bisa menjadi sebuah teman untuk menonton sebuah pertandingan ya. Namun apa yang ada di Inggris ini sangat berbeda, sebab makanan di sana menjadi sebuah alat olahraga. Keju menggelinding adalah sebuah olahraga tradisional di Bank Holiday di Inggris, teman-teman. Olahraga ini sudah ada sejak 200 tahun lalu dan masih dipraktekkan hingga kini. Selama musim semi, orang-orang akan berkumpul di puncak Copper Hills. Nah, dari atas bukit yang curam, wasit akan mengelilingkan keju ke dasar bukit, dan para peserta bertugas untuk memburu keju tersebut. Siapa yang paling cepat sampai di garis finish, dialah pemenangnya, namun dengan bonus tubuh memar dan beberapa tulang yang patah, teman-teman. Tinju catur. Pernahkah kamu membayangkan menyatukan dua olahraga yang membutuhkan otot dan juga otak ke dalam suatu pertandingan?
Nah, olahraga berikut ini melakukan hal tersebut. Tinju merupakan olahraga yang membutuhkan fisik yang kuat, sedangkan catur lebih mengandalkan otak ya. Kemudian kedua olahraga ini digabung teman-teman. Olahraga ini cukup populer di Eropa dan juga di Amerika Serikat, dan pesertanya pun harus ahli di bidang tinju maupun catur. Jadi cara mainnya sama seperti tinju yang terbagi ke dalam beberapa ronde. Bedanya, ronde ini dibagi untuk bertinju dan catur. Setelah selesai melakukan ronde tinju, peserta akan masuk dalam ronde catur dan begitu seterusnya. Ada kemungkinan seorang peserta bisa mengalahkan peserta lain tanpa harus mengalahkan lawan, namun cukup main skatmat saja di ronde catur. Lomba menggendong istri. Yang selanjutnya ada lomba menggendong istri. Olahraga berikutnya datang dari Finlandia dan jelas masuk ke dalam salah satu olahraga paling aneh di dunia. Bagaimana tidak, untuk mengikuti lomba ini seorang pria harus menggendong istrinya melewati beberapa rintangan. Cara mainnya mirip dengan permainan halang rintang di mana peserta harus melewati beberapa rintangan sebelum mencapai garis finish. Cuma kendalanya bukan hanya rintangan yang disediakan panitia saja, tapi peserta juga harus membawa istri mereka turut dalam permainan. Mereka harus bermain dalam satu tim, yang artinya suami harus menggendong istrinya hingga garis finish. Baseball. Yang selanjutnya ada baseball. Olahraga berikutnya berasal dari Spanyol dan perlahan ketenaran olahraga ini semakin meningkat. Jelas sekali jika olahraga ini cukup memacu adrenalin bagi para atlet. Pasalnya, olahraga ini menggabungkan dua olahraga menguras fisik, yaitu bola voli dan lompat trampolin. Namanya adalah baseball teman-teman. Aturan mainnya sama seperti bola voli. Satu hal yang membedakan adalah lapangannya yang terbuat dari trampolin. Jadi dengan bantuan trampolin, para pemain bisa meloncat lebih tinggi dari rata-rata dan melakukan smash lebih keras ke arah lapangan lawan. Dan ini adalah olahraga yang membutuhkan energi banyak stamina, namun sangat menyenangkan untuk dinonton dan juga dicoba teman-teman. Hoki bawah air. Olahraga yang mungkin begitu aneh dikarenakan banyak ditemukan di dunia, termasuk di Indonesia. Namun jika melihat konsep dasar olahraga ini, tentu kata aneh masih layak disematkan pada olahraga ini. Biasanya olahraga hoki dilakukan di lapangan es atau di lapangan ya. Namun turunan dari olahraga hoki berikut ini dilakukan di dalam air teman-teman. Biasanya dalam satu tim terdiri dari 6 pemain yang membawa tongkang untuk menggiring bola dan memasukkannya ke dalam gawang lawan. Olahraga ini juga memiliki keuntungan di sisi penonton, yang mana mereka terlepas dari risiko terkena bola sebab pemain berada di dalam kolam. Olahraga serupa juga bisa ditemukan di Indonesia. Nampaknya ini akan menjadi salah satu tren olahraga baru nih teman-teman. Olahraga balap tempat tidur.
Yang terakhir ada olahraga balap tempat tidur. Olahraga balap tempat tidur sering diadakan di Yorkshire, kota Knaresborough. Lomba ini pertama kali dimulai pada tahun 1965 yang dikhususkan hanya untuk marinir Amerika Serikat. Setiap tim biasanya memiliki 5 tim orang anggota dan ditambah 1 yang berada di tempat tidur. Setiap tim harus menyediakan tempat tidur mereka sendiri dan didekorasi dengan tema berbeda setiap tahunnya, teman-teman. Peserta harus menempuh 3 km dengan cara berlari dan berakhir di Cunningham. Peserta juga akan menghadapi perbukitan dan juga sungai yang akan membuat olahraga ini menjadi sangat melelahkan. Wah, seru banget ya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.